Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Najib dari kelas 1A TPE dengan NIM 442240-4. Saya akan menjelaskan tugas rangkuman konsentrasi larutan dan sifat koligatif. Yang pertama itu definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu pelarut dan zat terlarut, di mana pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak dan zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit. Contohnya itu pada larutan gula di dalam air, di mana air berperan sebagai pelarut dan gulanya itu sebagai zat terlarut. Nah, yang kedua itu sifat-sifat larutan. Sifat-sifat larutan itu ada 5. Ada homogen, bening, stabil, daya hantar listrik, sifat koligatif. Nah, yang ketiga itu jenis-jenis larutan. Ada 3 jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya, berdasarkan wujud pelarutnya, dan berdasarkan daya hantar listriknya. Di mana berdasarkan tingkat kelarutannya yaitu ada larutan jenuh, larutan tak jenuh, larutan lewat jenuh. Dan berdasarkan wujud pelarutnya itu ada larutan padat, larutan cair, dan larutan gas. Dan yang ketiga itu berdasarkan daya hantar listriknya, di mana ada larutan elektrolit yang terbagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit. Nah, yang keempat itu ada komposisi larutan, di mana komposisi larutan itu ada fraksi mol, molalitas, molaritas, normalitas, dan pengenceran. Nah, di mana fraksi mol ini digunakan untuk menentukan perbandingan komposisi suatu komponen dalam larutan dengan rumus XA sama dengan mol ZA per total mol larutan. Bagaimana contohnya? Dilarutkan 2 mol NaCl dalam 8 mol air, berapa fraksi mol NaCl? Jawabannya pakai rumus fraksi mol, di mana mol NaCl-nya itu ada 2 dan mol airnya ada 8. Jadi hasilnya 2 per 2 tambah 8, jadi 0,2. Nah, kita lanjut di molalitas. Molalitas ini paling umum digunakan dalam pengukuran sifat koligatif larutan dengan rumus mol zat terlarut per massa pelarut. Contohnya itu 1 mol gula dilarutkan dalam 2 kg air, berapa molalitas larutannya? Di mana mol zat larutnya itu 1 mol dan massa pelarutnya itu 2 kg, sama dengan 0,5 mol. Nah, yang keempat ada molaritas, di mana molaritas itu paling umum digunakan dalam pengukuran konsentrasi larutan, di mana rumusnya M besar sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Sedikit tadi untuk molaritas itu pakai M besar dan molalitas itu pakai M kecil. Dan kita ambil contoh molaritas. 1 mol NaCl dilarutkan dalam 1 liter air, berapa molaritas larutannya? Nah, kita kasih masuk rumusnya. M besar sama dengan 1 mol zat terlarut per 1 liter volume larutan. Dan yang membedakan molaritas dan molalitas itu di massanya, liter K atau kilogram. Nah, terus yang kelima pengenceran, di mana M1 dan V1 adalah konsentrasi dan volume awal larutan, sedangkan M2 dan V2 adalah konsentrasi dan volume setelah pengenceran, di mana rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Contoh, diberikan 2 liter larutan dengan konsentrasi 3M. Jika diencerkan menjadi 1M, berapa volume akhir larutan? Nah, di mana M1-nya itu 3, V1-nya 2,
sama dengan M2-nya 1 dan V2-nya yang ditanyakan karena volume akhir larutan yang ditanyakan, dimana kalau dikalikan semua dan dipindarluaskan hasilnya V2 adalah 6 liter. Nah, kita masuk materi yang kelima, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan dapat diartikan sebagai sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan diklasifikasi menjadi 4 kategori, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kita bahas di penurunan tekanan uap atau delta P. Penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut, di mana rumusnya itu delta P sama dengan P0 kurang P sama dengan rumus lainnya juga delta P sama dengan P0 kali zat X terlarut, di mana delta P penurunan tekanan uap, P0 tekanan uap pelarut murni, P sama dengan tekanan uap larutan setelah penambahan zat terlarut, X terlarut adalah fraksi mol zat tersebut. Nah, kita kasih contoh. Sebuah larutan dibuat dengan melarutkan 2 mol glukosa, zat terlarut non volatil, ke dalam 8 mol air pelarut. Jika tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 23,8 mmHg, hitung tekanan uap larutan tersebut. Penyelesaian: hitung fraksi mol zat pelarut tersebut menggunakan rumus fraksi mol. Nah, mol pelarutnya itu 8, mol pelarutnya 8 dan mol terlarutnya 2. Jadi 8 per 8 tambah 2 sama dengan 0,8. Hitung tekanan uap larutan atau P. P sama dengan P0 kali X pelarut sama dengan 23,8 mmHg kali 0,8 sama dengan 19,04 mmHg. Jadi jawabannya tekanan uap larutan adalah 19,04 mmHg. Nah, kita ke kenaikan titik didih atau delta TB. Titik didih saat cair adalah suhu tetap saat zat cair mendidih. Pada suhu itu tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal itu mengakibatkan munculnya penguapan di seluruh bagian zat cair, di mana ada rumusnya 0, delta TB sama dengan TB kurang T0, atau bisa juga delta TB sama dengan KB kali M, di mana delta TB itu kenaikan titik didih, TB itu titik didih larutan setelah penambahan zat terlarut, T0 itu titik didih pelarut murni, K itu adalah konstanta kenaikan titik didih molal, dan M adalah molalitas larutan. Mana contohnya suatu larutan mengandung 0,5 mol glukosa atau zat non-elektrolit yang dilarutkan dalam 1 kg air. Jika konstanta kenaikan titik didih air KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, hitunglah kenaikan titik didih larutan. Penyelesaiannya itu menggunakan rumus molalitas pertama, di mana rumus molalitas itu mol zat terlarut per massa pelarut sama dengan, di mana mol zat terlarutnya itu 0,5 per massa pelarutnya itu 1. Jadi hasil molalitasnya itu 0,5 molal. Nah, kita menggunakan rumus kenaikan titik didih, mana delta TB sama dengan KB kali molal sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal kali 0,5 molal sama dengan 0,26 derajat Celcius. Maka 0,26 derajat Celcius adalah kenaikan titik didih larutan. Nah, kita ke penurunan titik beku atau delta TF. Titik beku normal suatu zat adalah suhu ketika zat tersebut meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer keadaan normal.
titik beku pelarut murni akan turun saat suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni. Di mana rumusnya itu delta TF sama dengan KF kali molal. Di mana delta TF-nya itu sama dengan penurunan titik beku, TO-nya adalah titik beku pelarut murni, TF-nya itu titik beku larutan setelah penambahan zat terlarut, KF-nya adalah konstanta penurunan titik beku molal, dan M adalah molalitas larutan. Nah, kita juga memakai rumus molalitas di sini, di mana molal zat larutnya itu terlarutnya itu 1 dan massa pelarutnya itu 1 sama dengan 1 molal. Nah, kita masukkan rumus penurunan titik beku yaitu delta TF sama dengan KF kali M sama dengan 1,36 derajat Celcius per molal kali 1 molal sama dengan 1,86 derajat Celcius. Nah, itu adalah jawaban dari penurunan titik beku larutan. Nah, kita ke tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, di mana ada rumusnya tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T, memakai M besar karena molaritas larutan, di mana R-nya itu sebagai konstanta gas ideal, di mana konstanta gas ideal sama dengan 0,0821 liter atmosfer per Kelvin mol. Di mana contohnya itu hitung tekanan osmotik larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,2 mol glukosa ke dalam air hingga volume larutan mencapai 2 liter. Suhu larutan adalah 27 derajat Celcius. Gunakan konstanta gas R sama dengan 0,0821 liter atmosfer per Kelvin mol. Nah, kita ubah dulu Celsius ke Kelvin dengan cara itu 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, hitung tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu rumusnya M kali R kali T, di mana M sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Menggunakan rumus molaritas dulu. Jadi mol zat terlarutnya itu 0,2 per 2 sama dengan 0,1 molaritas. Nah, kita kasih masuk rumusnya tekanan osmotik yaitu 0,1 molaritas kali 0,0821 liter atmosfer per Kelvin mol kali 300 Kelvin sama dengan 2,463 atmosfer. Nah, kita ke faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu menyatakan angka banding sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit, dengan I sama dengan sifat koligatif larutan elektrolit per sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Jika zat-zat terlarut elektrolit sebelum terurai dianggap sama dengan zat non-elektrolit. Dapat dihitung dengan membandingkan jumlah partikel zat elektrolit setelah terionisasi dengan yang sebelum terionisasi, di mana rumus-rumus untuk larutan elektrolit berubah sebagai berikut. Delta TB sama dengan KB kali M kali I, delta TF sama dengan KF kali M kali I, osmotik sama dengan M kali R kali T kali I, dengan I sama dengan 1 tambah N kurang 1 alfa. Dimana non-elektrolit itu alfa sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Asam asetat CH3COOH terurai sebagai dalam air sebanyak 1%. Jadi A-nya itu 0,01. Nah, kita kasih masuk rumusnya.
I sama dengan 1 tambah alfa dalam kurung N min 1 sama dengan 1 tambah 0,01 2 kurang 1 sama dengan 1,01. Nah, kalsium klorida CaCl terurai sempurna dalam air. CaCl2 elektrolit kuat. A sama dengan 1. I sama dengan 1 tambah 1 N min 3 min 1. Jadi 1 tambah 1 tambah N kurang 1, jadi I sama dengan N sama dengan 3. Nah, kita ke contoh soal. Contoh soalnya itu sebanyak 0,4 mol kalsium klorida CaCl2 dilarutkan dalam 1 liter air pada suhu 25 derajat Celcius 298 Kelvin. Hitung tekanan osmosis larutan tersebut. Jika faktor Van Hoff I untuk ACl adalah 3 karena CaCl2 nya itu terdisosiasi menjadi 3 ion Ca2+ dan 2 Cl-. Gunakan konstanta gas R yang kayak tadi 0,0821 liter atmosfer Kelvin min 1 mol min 1. Rumus tekanan osmotik itu melibatkan faktor Van Hoff adalah tekanan osmotik sama dengan I kali M kali R kali T, dengan I sama dengan 3 untuk CaCl karena terdisosiasi menjadi 3 ion. M sama dengan molaritasnya, cari mol zat terlarutnya 0,4 mol dan liter larutannya itu 1 liter. Volume larutan 1 liter sama dengan 0,4 molaritas, di mana R itu 0,0821 dan tekanannya itu 298 Kelvin. Nah, kita kasih masuk rumus osmosis yang mengandung faktor Van Hoff, di mana faktor osmotik itu sama dengan 3 kali 0,4 kali 0,0821 kali 298. Nah, itu sama dengan I kali M kali R kali T. Nah, hasilnya 29,35176 atmosfer. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf bila salah ucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.